Halo Mr. Rasis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendradara Wijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Bersama Hotman dan keluarga Vina ya di podcast itu. Bang Ramdan melihat fenomena itu, kemunculan dunia bersama keluarga Vina itu gimana sih, seperti apa? Iya, baik. Ini sisi pandang saya ya. Kan saya diminta untuk mengomentari. Jadi harus balance. Jadi apa yang dilakukan Bang Hotman dan kawan-kawan tentunya itu menjadi hak daripada Rudiana dan kuasa hukumnya untuk membalik opini yang setidaknya kalau dinilai seperti olahraga ini udah kebobolan 3-0. Ya kan? Jadi perlu adanya counter attack untuk supaya isu yang berhembus hari ini tentunya tidak liar, tidak menyudutkan Rudiana sebagai sosok yang hari ini tanda kutip tertuduh dengan segala tuduhan yang liar di sosial media, bahkan dari pihak-pihak yang tidak tidak sependapat atau tidak sepaham, tidak sekelompok dengan pemikirannya itu Rudiana. Nah, saya menilainya itu bagian daripada cara dia tampil di publik hari ini dengan kemudian didampingi kuasa hukumnya. Tentunya juga kuasa hukum punya hak untuk membela. Nah, saya pribadi menilai sah-sah saja apa yang dilakukan Bang Hotman, kemudian yang dilakukan Rudiana, tentunya juga yang dilakukan sama Farhad Abbas dan kawan-kawan. Dan ada juga istilahnya pengacara kampung katanya ya. Saya baca di sosmed ya. Jujur aja saya nggak terlalu mendetail permasalahan ini. Jadi saya melihatnya ini adalah ruang lingkup bagaimana kebenaran dan keadilan mencari jalannya sendiri. Dengan statement dari berbagai macam pihak, kemudian Rudiana membantah dengan segala daya dan upayanya, kemudian juga ada pihak lain yang mematahkan dan bahkan cenderung memposisikan Rudiana adalah kalau bahasanya tuh man behind the gun, seolah-olah dia adalah orang di balik daripada kejadian ini. Jadi semua kita lihat saja, kita biarkan ini bergulir sedemikian rupa. Pada akhirnya percayalah dengan saya, kebenaran dan keadilan akan mencari jalannya sendiri, dan dia akan keluar tanpa diduga, tanpa disangka-sangka. Kenapa? Karena pada dasarnya semua ini manusia. Yang nonton manusia, yang bicara manusia, yang memutuskan manusia, yang menghakimi manusia, yang menyidik manusia, yang menuntut juga manusia, punya nurani. Nah, nurani ini akan berbicara dan akan memposisikan pada hakikinya kebenaran. Tentunya juga netizen atau masyarakat umum akan menilai dan akan mempertimbangkan mana statement yang benar, mana yang berkaitan dengan fakta, mana yang kemudian memanipulasi fakta, mana juga yang kemudian hanya sekedar unjuk gigi hanya untuk kepentingan sesaat. Nah, ini akan tergambarkan dengan sendirinya, gitu loh. Kalau bilangnya 3-0, udah kebobolan 3-0, berarti tidak munculnya beberapa waktu lalu itu Rudiana itu adalah kesalahan ya Bang ya? Mungkin juga karena gini ya, banyak orang kebanyakan omong pada akhirnya merugikan diri sendiri, gitu loh. Ada juga memang banyak omong kemudian menunjukkan sebuah fakta. Ketidakmunculan Ibtu Rudiana ya ke hadapan publik ini kan menjadi tanda tanya besar. Ngapain? Kenapa? Apakah dia menunggu momen yang tepat? Apakah dia kemudian mengumpulkan alat bukti untuk membantah? Ataukah dia menyiapkan strategi-strategi lainnya? Tentunya ini juga ada pemikiran seorang pengacara yang membelanya. Kadang ada juga pengacara yang membiarkan kliennya berbicara banyak. Ada juga yang kemudian pengacara jangan berbicara, kira-kira begitu. Sampai saatnya nanti kita baru bicara. Jadi ibaratnya kalau perang ini amunisi lawan sudah habis baru kita yang serang balik. Nah, kemungkinan besar mengumpulkan energi, mengumpulkan fakta juga, atau mengumpulkan bahan-bahan untuk dibantah. Nah, ini yang dilakukan
yang saya lihat sejauh ini ya. Jadi saya tidak bisa menilai apakah Rudiana benar, apakah saksi ini benar, apakah korban ini benar-benar korban, ataukah ini pelaku benar-benar pelaku atau menjadi korban yang pelaku yang dikorbankan tanda kutip. Kita tidak bisa menilai secara kesenangan kita, secara kacamata pribadi. Biarlah hukum nanti yang akan berbicara, biarlah proses-proses ini. Karena di sini ada 3 pertaruhan. Ada pertaruhan lembaga penegak hukum. Ini 4 nih kalau saya katakan, bukan 3 lagi, bahkan 1. Lembaga kepolisian. Ini dipertaruhkan dalam perkara ini. Kedua, lembaga kejaksaan. Kenapa bisa menuntut dengan data atau dengan fakta atau dengan alat bukti yang menurut umum mungkin kurang. Ada juga lembaga kehakiman, dalam hal ini pengadilan, mempertaruhkan kredibilitasnya dalam hal memutus, menimbang, dan kemudian menjatuhkan hukuman. Nah, ada juga yang keempat adalah hari ini yang berperan sangat sentral dalam hal ini adalah pengacara. Ada Pradi, ada KAI, ada Pradin mungkin, ada banyak lembaga pengacara yang menunjukkan eksistensinya sebagai penegak hukum untuk menguji sebuah kebenaran. Buat saya pribadi ini sehat. Ini sangat sehat. Untuk apa? Merubah paradigma. Merubah paradigma hukum yang tadinya terjerembab dalam lumpur ketidakbenaran, lumpur ketidakadilan, maka perlahan didongkrak sama-sama oleh masyarakat, oleh pengacara, oleh tokoh politik untuk ke permukaan. Dan tentunya ini akan menjadi role model nantinya. Suatu saat nanti akan berubah. Kenapa berubah? Karena netizen, masyarakat diajarkan bagaimana hukum bekerja, masyarakat diajarkan bagaimana penegak hukum itu berkarya, kan gitu. Kemudian masyarakat juga dipertontonkan bagaimana polisi, kejaksaan, dan hakim menunjukkan satu hakikinya kebenaran. Dan kembali lagi, oknum pengacara banyak, oknum polisi banyak, oknum hakim ada, oknum jaksa pun ada. Artinya apa? Kita juga tidak bisa menjustifikasi, menyalahkan salah satu pihak dalam hal ini. Kalau kasus ini kemudian sudah 8 tahun, 9 tahun lalu dan baru terbuka kepada publik, kan yang menjadi pertanyaan juga, dulu pengacaranya yang membela sejak awal kemana dan bagaimana dia membela. Mungkin juga ketidakmampuan mengakses media, mengakses hal-hal lainnya yang untuk sama-sama menguji kebenaran. Tapi hari ini dengan adanya handphone, dengan adanya netizen, dengan adanya kritis daripada masyarakat, ini menjadi titik kulminasi lah, bahwa hukum akan menjadi panglima dan masyarakat akan menjadi pemain ke-11, ke-12, bahkan ke-13 untuk menonton dan bahkan bertindak. Dan ini sudah banyak perubahan yang terjadi di Republik ini. Tentunya ini harus kita dorong. Pengacara juga harus diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kebebasan berekspresi dan mencari bukti. Sudah dibuktikan bagaimana pengacara mampu mengumpulkan alat bukti untuk membantah daripada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan upaya hukum luar biasa untuk membantah dan mematahkan argumentasi et repertumnya daripada hakim, jaksa, dan polisi sebagai penegak hukum. Nah, inilah yang akan menjadi babak baru. Sambo selesai, peran pengacara juga yang kemudian signifikan. Kemudian kasus Vina, ya, hari ini mudah-mudahan menjadi titik balik lagi nantinya. Ada yang lain, Bos? Oke. Menurut pandangan Abang, kenapa itu Rudiana kemarin ya pas tampil sama Hotman itu rela dicecar Hotman di depan media ya, tapi tidak pernah datang ke sidang Sakatata? Saya rasa itu bagian dari upaya ya, bagaimana membuat peradilan semu, kira-kira begitu.
Kalau kita di kuliah itu ada peradilan semu. Ada yang bertindak seolah sebagai hakim, ada yang bertindak seolah sebagai pengacara, ada yang bertindak seolah sebagai jaksa. Kalau bicara dalam hukum tindak pidana atau hukum acara pidana. Sidang Peggy Setiawan, sorry. Iya, artinya gini loh. Apa yang menjadi apa yang dilakukan oleh Rudiana dan Hotman dan Bang Hotman ini bagian daripada pengacara untuk mencari sebuah kebenaran juga, untuk mengungkapkan alasan-alasan. Kalau bicara kenapa dicecar, kenapa tidak datang ke pengadilan, ya saya rasa ya itu hak juga daripada Rudiana. Dia mau datang, dia nggak datang, nggak ada konsekuensi. Misalkan ya dia tidak mungkin menggunakan kesempatan itu untuk melumpuhkan dirinya. Dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwasanya saya benar. Itu dari versi Rudiana. Begitu pula dari versi Tata ya. Saka Tata ataupun Peggy ataupun siapapun, dia akan menjadi membela dirinya, ya saya yang benar. Tapi hakikinya kembali nanti diuji dari pengadilan. Dan saya rasa ini akan jadi babak baru ya. Ada beberapa laporan polisi dari pihak-pihak lainnya, dan ini juga bergulir dan berproses. Kayak kemarin saya dengar, saya di media ya, pertama saksi dilaporkan ke polisi, kan gitu. Kemudian ada lagi balik, saksi melaporkan daripada Bang Deddy Mulyadi sebagai politisi, kan gitu. Banyak hal lah saling melapor, tapi harus dituntaskan. Jangan sampai ini mengambang, gitu loh. Jangan sampai ini mengambang. Dan toh juga Presiden juga sudah concern, Kapolri juga concern, dan tentunya Kejaksaan juga akan concern, dan masyarakat memantau nih. Kita lihat aja apakah keadilan akan hadir, apakah kemudian akan menjadi paradigma yang benar adanya bahwa hukum itu sulit untuk ditegakkan, atau sebaliknya hukum berubah menjadi lebih terbuka. Lembaga-lembaga juga banyak belajar, termasuk juga pengacara. Jangan juga pengacara menjadi manusia paling benar seolah-olah, kan gitu, tanda kutip, bahwa membela sesuai dengan tupoksinya, bukan kemudian membela dengan menghujat orang, menjatuhkan kredibilitas diri orang lain, lawan-lawan kita, atau melakukan upaya-upaya menjatuhkan mental, atau bahkan memfitnah dan sebagainya. Tentunya juga itu tidak dibenarkan dalam hal pembelaan. Aktif mencari kebenaran di balik kasus Vina ini, pandangan abang seperti apa? Ya, jadi begini, dalam ranah hukum acara ya, atau hukum positif dalam hal pidana, siapapun berhak untuk mencari sebuah keadilan. Karena ini bicara bukan private law, tapi ini public, umum, negara hadir di sana. Nah, masyarakat ini punya kontribusi besar. Contoh terjadi tindak pidana, malah masyarakat harus peran serta aktif melaporkan apa yang dia ketahui, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia ungkapkan. Dan ketika Deddy Mulyadi terlepas dia menjadi salah satu calon gubernur lah atau bupati, dia sebagai politisi, terlepas daripada itu, dia menjadi tokoh masyarakat, tokoh adat di Jawa Barat yang menginginkan adanya keadilan. Dan itu dibenarkan. Tidak ada yang menyalahkan, oh Deddy Mulyadi terlalu jauh melangkah. Buat saya itu masih bagus ada orang seperti Deddy Mulyadi daripada diam. Masih bagus ada pejabat atau mantan pejabat, tokoh publik yang mau concern loh, turun, dia investigasi. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh-boleh saja. Selama memang yang dilakukan itu benar, selama langkah-langkahnya itu konstruktif dan sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada yang, kalau saya ada orang yang menyalahkan, oh Deddy Mulyadi terlalu jauh bla bla bla. Menurut saya harus ada 1000 Deddy Mulyadi yang hadir di Republik ini. Harus ada jutaan Deddy Mulyadi lagi yang lahir untuk 2-3 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya orang berani bicara. Ketidakbenaran itu yang selama ini terkubur terungkap. Orang-orang seperti Deddy Mulyadi ini menurut saya pribadi ya, kacamata saya, ini harus dilestarikan dan harus diregenerasi orang-orang kayak gini.
berani bicara, berani ambil resiko, resikonya besar, dilaporkan dan sebagainya, resiko. Tapi itulah proses penegakan hukum. Tidak hanya dibenci orang yang kontra, mungkin juga ada orang-orang yang lain-lain, oknum-oknum yang lain juga akan berbuat tanda kutip jahat mungkin sama Mas Dedi atau Kang Dedi. Jadi kalau saya pribadi, sekali lagi, seorang Deddy Mulyadi harus melahirkan dan harus kita masyarakat lahirkan supaya apa? Supaya banyak tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik yang berani benar-benar menyentuh masyarakat. Tidak hanya duduk, tapi dia melakukan legal action. Tidak hanya diam, tapi dia berani berbicara. Tidak hanya terpaku pada keadaan yang beku, tapi dia memanaskan keadaan untuk mencairkan kebekuan hukum yang ada hari ini. Itu menurut diri saya. Ya, maksudnya melihat keaktifan itu secara hukum itu dibenarkan apa enggak sih, Bang? Sejauh ini gini, tindakan seorang Deddy Mulyadi tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang salah menurut saya. Karena aktifnya dia, seorang saksi yang tadinya tidak mau berbicara tentang kebenaran, dia mau, betul nggak? Iya. Yang tadinya tidak berani, dia menjadi berani. Ini kan memecah kebuntuan. Walaupun hanya berawal dari sebuah film, orang kesurupan kemudian menjadi tabir terbuka. Dan ada orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi yang sekali lagi saya bilang, kalau orang menyalahkan Deddy Mulyadi, saya akan mengatakan Deddy Mulyadi benar. Deddy Mulyadi apakah boleh terus kemudian sesuai dengan kaidah hukum? Hukum itu lahir dari dimensi sosial, bos. Ketika dimensi sosial tidak baik, maka hukum pada akhirnya tidak baik juga. Nah, apalagi punya pengalaman dia sebagai pemangku kekuasaan di satu wilayah. Dia punya tarikan nurani yang harus dia suarakan tentang sebuah kebenaran. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Banyak yang tidak nyaman dengan tindakannya Deddy Mulyadi. Banyak yang tidak suka karena kenapa? Terlalu vokal. Tapi buat saya, lanjutkan dan regenerasikan. Dan kita masyarakat wajib melahirkan orang-orang, sekali lagi, orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi harus kita lahirkan lebih banyak daripada kejahatan dan oknum-oknum. Termasuk oknum-oknum pengacara dan sebagainya, banyak sekali. Nah, orang-orang kayak gini, dukung, kita dorong, kita jadikan ini sebagai role model atau contoh. Ini yang baik dan benar versi penegakan hukum ketika seorang tokoh hadir untuk pemecah kebuntuan dan mencairkan kebekuan. Itu. Ya, lanjut dulu. Masih Deddy ini, Bang. Banyak sih resikonya pasti yang akan diterima dari Mulyadi ya. Lalu pada akhirnya terjadi kan, dia akhirnya dilaporkan oleh pihak AF dan pihak AF dengan pengacaranya Putra Romadhoni kemarin atas dasar berita bohong. Nah, Abang melihat pasal itu, pelaporan itu sebagai praktisi hukum seperti apa? Tepat apa? Ya. Kalau saya dikatakan dan ditanya sebagai pengacara, pasti akan melakukan hal yang sama terhadap statement atau terhadap tindakan daripada orang lain yang tanda kutip merugikan posisi klien saya. Artinya apa? Ya tadi saya bilang, saya hanya mengkomentari. Saya tidak bisa menjustifikasi, memberikan ini benar, ini salah, tidak. Tapi sisi pandang saya, dia punya hak juga untuk melaporkan. Tadi yang saya katakan, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi benar untuk membantu kebuntuan, untuk mencairkan kebekuan dalam hal penegakan hukum. Betul, peran serta masyarakat. Yang kedua, tindakan orang yang dalam hal ini si AF merasa dirugikan, dia juga punya hak untuk melaporkan. Ketika dia melaporkan kepada penegakan hukum atau kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ya boleh juga, tidak salah juga. Tidak salah, karena punya argumentasi tersendiri. Posisinya juga terancam, posisinya juga dirugikan dengan adanya statement daripada Kang Deddy semisal.
Ketika pengacara, saya pun ketika jadi pengacaranya Aep pasti akan melakukan hal yang sama, counter attack, menyerang balik. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau boleh, ya boleh-boleh saja. Hak daripada setiap individu hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya, terbukti atau tidak, proses hukum yang membuktikan. Pertanyaannya, apakah benar tindakan itu? Ya bisa benar dari kacamata kami atau dia sebagai individu yang diserang. Merasa tidak benar pandangannya bagi netizen, masyarakat yang tidak pro dengan posisinya si Aep sendiri. Jadi biarkanlah ini berkembang gitu loh. Dukung ya apa yang dilakukan. Iya silakan. Saya mendukung Kang Deddy Mulyadi 1000%. Saya juga mendukung upaya Farhad Abbas 1000%. Mendukung upaya Hotman Paris 1000% saya dukung. Mendukung si Aep dan kawan-kawan melaporkan mendukung 1000%. Jadi biarkanlah mencari kebenaran dengan caranya masing-masing. Begitu. Soal usaha yang udah dilakukan Farhad dan tim ya untuk dalam PK Sakatatal ini, novumnya menurut abang gimana bang? Apa yang harus dilakukan Farhad ke depannya sebagai praktik hukum, nilainya gimana bang? Apa kemarin udah cukup? Saya rasa kita melihat ya live di televisi ya, bagaimana seorang Farhad Abbas dia melakukan legal action untuk kepentingan kliennya. Itu menunjukkan pengacara yang punya integritas terhadap kuasa. Maka dia melakukan upaya itu, terlepas nanti disetujui hakim dalam hal ini dikabulkan atau tidak, itu menjadi urusan nomor 100 menurut saya. Jadi yang penting adalah legal action dulu. Dia do gitu, dia melakukan. Nah, kemudian apakah novumnya cukup atau tidak dan sebagainya, itu kembali ke ranah pengadilan. Biarlah hakim yang memutus. Dan jangan juga dikatakan misalkan, oh novumnya tidak ada menurut kita, tapi kalau menurut kacamata hakim ternyata cukup, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oh ternyata menurut hakim ya tidak ada novum yang mampu dipertimbangkan, judek faksi dan judek jurisnya sudah sesuai, ya itu juga hak daripada hakim, kembali kepada hakim yang menyidangkan. Nah itu tadi saya katakan, yang bicara manusia, yang memutus manusia, yang menuntut manusia, yang menyelidiki manusia, yang membela juga manusia, kembali manusia punya nurani. Biarlah nurani masing-masing akan bicara nanti. Mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Drasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.